Saudara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bilang persoalan alih fungsi hutan Papua menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan persoalan menjaga keseimbangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Memang selalu dihadapkan antara dua kebutuhan dan kepentingan. Negara harus terus melanjutkan pembangunannya. Kita tahu juga pembangunan ini tidak selalu linier di semua provinsi yang ada di Indonesia. Kita negara kepulauan, negara besar, ada yang sudah lebih maju, ada yang masih tertinggal. Termasuk infrastruktur, termasuk pembangunan ekonomi. Dan kita berharap tidak ada masyarakat atau daerah manapun yang tertinggal, sangat tertinggal. Karena ini juga bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga keadilan sosial. Oleh karena itu kita ingin membangun Papua. Tapi saya juga selalu mendengarkan prinsip-prinsip yang juga ditekankan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya jangan sampai kemudian masyarakatnya sendiri merasa tidak nyaman, merasa tidak diperankan dengan baik, termasuk alam lingkungannya, jangan sampai kemudian atas nama pembangunan terus menjadi tidak terjaga kelestariannya. Jadi sebetulnya ini masalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kebutuhan kita untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain adalah bagaimana masyarakat setempat alamnya juga terus terjaga, jangan sampai tergusur dari pekarangannya sendiri begitu. All Eyes on Papua, kita kasih paham apa yang sedang terjadi, mengapa masyarakat adat Auyu dan Moi di Papua begitu keras melawan korporasi besar dengan proyek sawit besar di Papua. Kompas Bisnis sudah bersama Senior Advisor Siar Indonesia, Wiko Saputra. Selamat pagi Mas Wiko. Selamat pagi Mbak. Oke, Mas Wiko, ini dalam konteks ya melawan korporasi sawit, proses hukum di Mahkamah Agung saat ini ditempuh oleh suku Auyu dan juga suku Moi. Nah, gimana duduk perkaranya sebetulnya antara dua suku ini? Dengan pemerintah tentunya, ataupun juga dengan korporasi? Oke, ini sebenarnya mandat dari Bapak Presiden Jokowi 2018. Waktu itu beliau mengeluarkan Perpres terkait dengan moratorium sawit. Nah, di dalam Perpres itu ada satu bagian yang disebut dengan review perizinan. Nah, review perizinan ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan review terhadap semua izin-izin sawit yang sudah diterbitkan atau yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pemerintah daerah diminta untuk melakukan review ini. Nah, dari semua provinsi yang ada di Indonesia, 2 provinsi di Papua, waktu itu masih Papua dan Papua Barat, itu progresnya sangat luar biasa. Di bawah koordinasi dan supervisi KPK, mereka melakukan review perizinan terhadap semua izin-izin yang sudah diterbitkan atau yang mau diterbitkan. Nah, dari review perizinan itu kelihatan sekali bahwa banyak izin-izin usaha perkebunan yang diterbitkan atau yang dipegang oleh perusahaan itu sebenarnya tidak layak untuk diterbitkan, termasuk di 4 perusahaan yang lagi digugat tersebut. Nah, progresnya sangat cepat. Pemda provinsi di Papua Barat itu mencabut izin PT SAS, dan di Provinsi Papua juga ada rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin terhadap tiga perusahaan tersebut. Nah, langkah upaya hukum ini dilakukan dan mendapatkan perlawanan dari perusahaan. Nah, kenapa masyarakat adat Auyu dan Moi begitu kuatnya untuk mendorong supaya penegakan hukum ini berjalan dan tanah-tanah wilayah mereka dikembalikan? Karena memang kalau dilihat kondisinya, memang apa yang disampaikan oleh AHY tadi itu sangat jauh dari luar konteks yang terjadi. Nah, tanah wilayah mereka itu diokupasi dengan semena-mena oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan hak-hak hidup mereka. Nah, padahal kalau kita lihat budaya dari suku Auyu dan Moi itu adalah bagaimana mereka memanfaatkan hasil hutan untuk sumber penghidupan. Nah, satu-satunya mata pencarian mereka yaitu ada di hutan tersebut. Ada yang berburu dan bercocok tanam dan sebagainya. Dan itu sumber penghidupan utama mereka. Nah, ketika tanah-tanah mereka diokupasi dengan semena-mena tanpa memperhatikan ruang hidup mereka,
mereka menjadi tergusur di tanah mereka sendiri. Nah, ini upaya-upaya inilah yang mereka lakukan untuk menggembalikan tanah adat tersebut ke hak-hak masyarakat adat yang ada di Oyu dan Moi, karena ini sangat sangat dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suku Oyu dan suku Moi. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya mandat dari Bapak Presiden Jokowi 2018 untuk melakukan evaluasi terhadap semua izin sawit yang terbit. Nah, empat perusahaan ini terindikasi tidak layak secara pemberian izin. Makanya ada upaya untuk mencabut empat izin tersebut. Tapi ya selanjutnya mendapatkan perlawanan dari perusahaan. Begitu, Mbak. Oke, yang saya tangkap berarti artinya ada bisa dikatakan upaya untuk merampas begitu ya tanah ulayat. Nah, Mas Wiko sebetulnya kalau dari sepengetahuan Mas Wiko ini, kalau masyarakat adat itu biasanya apakah dilibatkan juga kah mungkin dalam atau sebelum korporasi ini masuk atau seperti apa, Mas Wiko? Ya, ini menjadi problem saat terjadi pelepasan hutan atau tanah ulayat masyarakat adat. Nah, memang waktu itu ada sosialisasi dari perusahaan untuk membuka perkebunan sawit di empat wilayah tadi. Dan memang secara prosedur formal mereka melakukan sosialisasi. Tapi kan sosialisasi formal itu tidak cukup. Artinya di saat terjadi pelepasan tanah ulayat, itu ada prosedur-prosedur hukum formal dan prosedur hukum informal yang ada di dua masyarakat adat ini yang harus mereka penuhi. Nah, pada faktanya saya sekitar bulan Maret ke lapangan di suku Moi, saya mendapatkan informasi dari kepala-kepala suku itu terjadi semacam manipulasi terkait dengan pelepasan tanah ulayat mereka. Ada yang tanda tangannya dipalsukan dan sebagainya. Ada kompensasi yang tidak diberikan, ada kebun plasma yang tidak enggak direalisasikan, dan semua itu prosesnya sangat cepat dan penuh dengan manipulasi. Artinya secara prosedur dalam hal pelepasan tanah ulayat itu tidak memenuhi baik hukum formal maupun hukum non formal yang ada di masing-masing wilayah adat tersebut. Nah, inilah yang menjadi problem dan inilah yang menjadi sengketa antara masyarakat adat Oyu, Moi dengan empat perusahaan tersebut. Oke, artinya ada sosialisasi tapi sebetulnya secara prosedur ini tidak tepat. Nah, Mas Wiko, sebetulnya siapa sih di balik korporasi besar ini? Adakah soal informasi soal siapa investornya, mereka dari mana, kemudian siapa sebetulnya lembaga atau pejabat yang bisa kasih izin itu eksploitasi hutan adat jadi lahan sawit? Nah, terkait dengan korporasi, sebenarnya ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama. Apakah dengan membentangkan karpet merah untuk membabat hutan Papua, kita mendapatkan nilai tambah ekonomi dari kegiatan investasi tersebut? Faktanya tidak seperti itu, Mbak. Nah, pertama, siapa korporasinya? Ini kolaborasi sebenarnya antara investor dalam negeri dengan investor asing. Nah, biasanya yang di depan itu adalah investor dalam negeri. Bisa dia berasal dari elit politik yang ada di nasional, pengusaha-pengusaha nasional, tapi dia berkolaborasi dengan investor-investor asing dengan membuat perusahaan patungan di negara suaka pajak. Nah, pada umumnya ketika kita melakukan corporate mapping, kita melihat bahwa ada kolaborasi tersebut. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan investasi ini dikendalikan di luar dari Indonesia, seperti negara suaka pajak, seperti di Singapura, Hong Kong, dan British Virgin Island, dan beberapa negara yang menjadi negara suaka pajak. Nah, sifat investasi ini sangat ekstraktif sekali. Artinya dengan modal kapital yang cukup besar, mereka melakukan investasi, tapi biasanya uang tersebut ditarik keluar dari Papua. Bahkan uang tersebut ditarik keluar dari Indonesia karena dia berada di negara suaka pajak. Nah, keuntungan-keuntungan seperti ini sebenarnya minim bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat maupun masyarakat adat sendiri. Nah, dari corporate mapping yang coba kami lakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin, nah ada indikasi ketika terjadi sebuah konflik, sebuah tuntutan hukum, terjadi peralihan dari kepemilikan modal.
Jadi kalau kita cek semua siapa di belakang semua ini, itu namanya bertukar-tukar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika ada tuntutan, terjadi peralihan dari kepemilikan saham dari perusahaan tersebut. Nah, aksi-aksi korporasi ini sebenarnya upaya mereka untuk melakukan siapa di balik semua aktor yang ada tersebut menjadi samar-samar. Nah, inilah yang menjadi temuan kita, sehingga kalau kita lihat hasil investigasi yang kami lakukan, sebenarnya kuncinya ada dua aktor yang besar di sini. Ada aktor elit politik di Indonesia ataupun pengusaha-pengusaha besar di Indonesia, tapi juga ada kepentingan dari investor dari luar negeri yang juga mau berinvestasi di Indonesia. Nah, dua aktor inilah yang menjadi kunci untuk pembabatan hutan di Papua. Nah, terkait dengan lembaga negara, siapa sih yang sebenarnya yang berwenang? Kita punya peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 terkait dengan perkebunan. Di situ disebutkan izin usaha perkebunan itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, memang dalam skemanya terjadi perbedaan di Papua. Untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya itu diterbitkan lewat bupati atau wali kota, tapi di Papua Selatan dan sebagainya itu diterbitkan oleh gubernur. Nah, itu dari sisi izin usaha perkebunan. Tapi kalau dia masuk di dalam kawasan hutan, itu ada yang disebut dengan izin pelepasan kawasan hutan atau SK pelepasan kawasan hutan. Nah, ini diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan hak guna usaha HGU. Nah, ini diterbitkan oleh Menteri ATR BPN. Jadi secara skema itu ada tiga institusi, ada pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian ATR BPN. Nah, mereka lah yang sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penerbitan izin-izin sawit tersebut di Papua. Oke, baik. Artinya sebetulnya yang jadi tantangan adalah cukup rumit karena ini keterlibatannya tidak hanya pemodal dalam negeri tapi juga ternyata dari luar negeri. Kemudian tadi yang jadi sorotan adalah soal nama-nama dari investor ataupun juga pemodalnya ini juga berganti-ganti. Tentu ini yang jadi tantangan juga bagi masyarakat adat maupun juga pemerintah untuk tentunya membantu supaya tadi yang dikatakan oleh AHY Mas Wiko ya jadi win-win solution begitu, baik bagi upaya untuk membangun lewat korporasi maupun juga untuk masyarakat adat. Baik, terima kasih Senior Advisor Siar Indonesia Mas Wiko Saputra sudah bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Wiko. Terima kasih Mbak.